Dalam riwayat Imam Muslim, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau diingat Allah dengan rumah yang tidak diingat Allah, maka seperti orang mati dan orang hidup, seperti kuburan dan rumah orang yang hidup gitu. Ya beda sekali. Ada kehidupan dalam rumah orang-orang yang hidup itu, ada gerak ya. Hadis yang kedua, yang hadis mulia ini yang saya katakan coba dihafal, difahami baik-baik, hadis ini luar biasa. Ya. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik? Makna paling baik adalah paling besar pahalanya. Wa azkaha 'inda malikikum. Dan paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya paling Allah muliakan amal soleh itu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian di sisi Tuhan Allah SWT, di sisi Allah SWT. Wa khairi lakum min infaqiz zahabi wal waraq, atau wal wariq ya. Dan lebih baik lagi daripada kalian menginfakkan emas dan juga uang. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Bahkan lebih baik daripada kalian berperang menghadapi musuh kalian, kalian membunuh mereka atau mereka membunuh kalian. Kan kita kalau masuk medan perang kita membunuh musuh, dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak akan bersatu seorang mukmin dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Sementara kalau kita terbunuh kita mati syahid. Ini keutamanya besar. Perhatikan ya. Khairi amal, amal yang paling baik. Azka amal, paling suci ya. Arfa'iha fi darajat, yang paling cepat mengangkat derajat. Khairi min infaqid dhabi wal warik ya. Lebih baik daripada infak dengan emas dan uang. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Lebih baik daripada jihad, intinya itu. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat langsung merespon, tentu ya Rasulullah. Amal apa itu? Amal yang luar biasa ini. Maka Nabi SAW mengatakan zikrullahi ta'ala. Mengingat Allah dengan lisan di sini ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 459 dan juga Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Demikian pula dengan hadis Abdullah bin Bushyr radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu, ajarkan aku sesuatu yang bisa aku berpegang teguh." Artinya yang bisa mendapatkan paling banyak pahala dari semua amal-amal itu. Maka kata Nabi SAW sebuah nasihat yang ringkas. "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Ini amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berzikir kepada Allah, Allah juga selalu mengingatnya sebagaimana sudah kita ingatkan tadi ya. Dan hadis yang menjelaskan masalah itu adalah hadis yang sahih. Kalau tadi hadis Abdullah bin Bushyr itu diriwayatkan oleh Tirmidzi jilid 5 halaman 458, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1246. Kalau hadis tentang Allah akan ya, memuliakan dan mengingat orang yang berzikir, disebutkan dalam riwayat Bukhari jilid 8 halaman 171 dan Muslim jilid 4 halaman 2061. Kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah yang maha tinggi berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku akan selalu sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku selalu bersamanya selama dia mengingatku. Bagaimana kalau Allah bersama kita? Ya, pimpinan kita, orang tua kita belum tentu bisa selalu bersama dengan kita. Tapi Allah selalu bersama selama kita berzikir. Fa'in zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in, zakartu fi mala'in khairi minhum. Dan kalau seandainya dia mengingatku di depan khalayak, aku akan ingat dia menyebutnya di depan khalayak lebih baik daripada mereka. Karena kan kita menyebutkan depan manusia ya. Kita
kita lagi jalan, ada orang berhenti, kita lagi habis sholat, kita zikir pagi petang, ada orang-orang banyak mengetahui. Maka Allah pun mengingat kita di depan atau menyebut kita di depan para malaikat yang lebih baik daripada manusia. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau seandainya dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Ini makna, ini bahasa kiasan ya. Artinya sedikit saja berupaya mendekatkan diri kepada Allah, sudah cukup Allah Azza wa Jal akan lebih dekatkan diri kepada kita. Makanya dengan sedikit kita bertaubat ya, kita sedikit berzikir, sedikit menguatkan ibadah-ibadah kita, maka kita akan rasakan kedekatan dengan Allah. Makin kencang kita beribadah, makin kuat ya kita dalam beribadah, makin banyak waktu kita lowongkan ya, maka kita akan rasakan makin kuat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqarraba ilayya dhiran taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depah. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Kalau seandainya dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatang kepadanya dengan berjalan cepat. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Allah mendekatkan diri kepada hambanya yang berzikir atau mengingatnya.